Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puja Bangsa. Saya adalah peserta Lacar CPNS Angkatan 9, gelombang 2 tahun 2025 dari pemerintah daerah Kabupaten Sumedang. Di sini saya akan membagikan sebuah rangkuman terkait sebuah materi, yaitu mengenai berorientasi pelayanan. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Selanjutnya mengenai fungsi dan tugas ASN, yang pertama yaitu melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Yang terakhir yaitu mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian selanjutnya mengenai prinsip pelayanan publik, yang pertama ada partisipatif, yaitu dalam menyelenggarakan pelayanan publik yang dibutuhkan masyarakat, pemerintah perlu melibatkan masyarakat dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi hasilnya. Kemudian, transparan. Dalam penyelenggaraan pelayanan publik, pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik harus menyediakan akses bagi warga negara untuk mengetahui segala hal yang terkait dengan pelayanan publik yang diselenggarakan tersebut, seperti persyaratan, prosedur, biaya, dan sejenisnya. Kemudian, responsif. Dalam penyelenggaraan pelayanan publik, pemerintah wajib mendengar dan memenuhi tuntutan kebutuhan warga negaranya. Kemudian, tidak diskriminatif. Pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah tidak boleh dibedakan antara satu warga negara dengan warga negara yang lain atas dasar perbedaan identitas warga negara, seperti status sosial, pandangan politik, agama, profesi, jenis kelamin, difabel, dan sejenisnya. Kemudian, mudah dan murah, bahwa penyelenggaraan pelayanan publik di mana masyarakat harus memenuhi berbagai persyaratan dan membayar biaya untuk memperoleh layanan yang mereka butuhkan, harus diterapkan prinsip mudah. Artinya, berbagai persyaratan yang dibutuhkan tersebut masuk akal dan mudah untuk dipenuhi. Efektif dan efisien, yaitu penyelenggaraan pelayanan publik harus mampu mewujudkan tujuan-tujuan yang hendak dicapainya untuk melaksanakan mandat konstitusi dan mencapai tujuan-tujuan strategis negara dalam jangka panjang. Dan cara mewujudkan tujuan tersebut yaitu dilakukan dengan prosedur yang sederhana, tenaga kerja yang sedikit, dan biaya yang murah. Aksesibel, yaitu pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah harus dapat dijangkau oleh warga negara yang membutuhkan dalam arti fisik dan dapat terjangkau dalam arti non-fisik, yang terkait dengan biaya dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh masyarakat untuk mendapatkan layanan tersebut. Akuntabel, yaitu semua bentuk penyelenggaraan pelayanan publik harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada masyarakat. Dan yang terakhir itu berkeadilan, bahwa penyelenggaraan pelayanan publik harus dapat dijadikan sebagai alat melindungi kelompok rentan dan mampu menghadirkan rasa keadilan bagi kelompok lemah ketika berhadapan dengan kelompok yang kuat. Selanjutnya mengenai unsur penting pelayanan publik, yaitu yang pertama, penyelenggara pelayanan publik yaitu ASN ataupun birokrasi. Yang kedua, penerima layanan yaitu masyarakat, stakeholders atau sektor private. Yang ketiga, kepuasan yang diterima oleh penerima layanan. Selanjutnya mengenai strategi peningkatan pelayanan prima. Yang pertama yaitu menerapkan standar pelayanan dan maklumat pelayanan. Yang kedua yaitu melaksanakan survei kepuasan masyarakat untuk mengukur sejauh mana kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan. Yang ketiga yaitu pengelolaan pengaduan masyarakat. Yang keempat, menyediakan sarana dan prasarana pelayanan. Yang kelima yaitu pengembangan inovasi. Itu bertujuan untuk menciptakan layanan yang lebih efisien, responsif, dan berkualitas sesuai kebutuhan masyarakat melalui berbagai inovasi seperti aplikasi digital, layanan elektronik, dan sistem pengaduan terpadu. Yang keenam yaitu replikasi best practice, yaitu proses transfer pengetahuan, ide, dan metode yang telah terbukti efektif dalam meningkatkan kualitas layanan dari suatu unit organisasi ke unit organisasi lainnya, yaitu tujuannya adalah untuk mempercepat peningkatan kualitas pelayanan secara lebih luas tanpa harus memulai dari awal. Yang terakhir yaitu perbaikan berkelanjutan.
di mana proses sistematis ini untuk terus meningkatkan kualitas layanan melalui perubahan kecil yang dilakukan secara konsisten. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kepuasan pelanggan, efisiensi dan loyalitas pelanggan dengan cara berkelanjutan. Selanjutnya, keterlibatan masyarakat dalam pelayanan prima. Yang pertama itu dalam penyusunan kebijakan, dalam penyusunan standar pelayanan dan maklumat pelayanan, dalam pelaksanaan suplai kepuasan masyarakat, dan yang terakhir, penyampaian dan pengelolaan pengaduan publik. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.